Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun dan dimanapun Anda menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nelson Mandela, dan pada video ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan membuat sebuah review mengenai proyek basis data yang telah kami buat pada penilaian akhir semester lalu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Judul pada proyek basis data yang telah kami buat adalah Game User Interface Database Management System, dan kita akan membahas sedikit mengenai materi yang kelompok kami bawakan. Dan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Nelson Mandela, ada Farhan Muhammad Nabil, ada Amelia Mandasari, ada Ramadhani, dan ada Bahtiar. Masuk ke bagian introduction. Definisi dari database management system adalah disapa dengan DBMS, merupakan suatu sistem atau perangkat lunak pengelola basis data dan berguna untuk menjalankan operasi terhadap data yang diminta beberapa penggunanya. Dan dalam game database management system, basis data game adalah otak dari seluruh operasi, memberikan solusi lengkap untuk administrasi pada pertandingan, bertugas untuk mengumpulkan serta memberikan segala informasi dan menjalankan perintah yang diberikan seperti melacak pengguna yang berpartisipasi, menampilkan leader dari tiap-tiap party, dan melakukan filter poin pemain. Ini sepertinya tidak perlu kita bahas lagi, dan yang selanjutnya akan kita bahas adalah entitas-entitas yang ada dalam database yang telah kami buat. Entitas pertama ada entitas players, di mana Anda dapat melihat para players atau pemain dan data-data lainnya seperti wilayah atau region asal pemain, jumlah poin pemain, di mana party yang digabungi oleh pemain, dan lain-lain. Selanjutnya ada entitas party. Party di sini lebih ke perkumpulan dari sebuah pemain, dari banyak pemain yang berkumpul dan membuat suatu komunitas lah, atau suatu guild dan semacamnya. Ada friends, di mana Anda dapat melihat para players atau pemain yang saling berteman. Ada league, di mana Anda dapat melihat grup atau liga atau tingkatan rank daripada pemain atau players. Ada leaderboard, di mana Anda dapat melihat peringkat dari para pemain yang di ranking berdasarkan jumlah poin yang dimiliki pada masing-masing pemain. Ada password, di mana Anda dapat membuat profil pemain serta menyimpan password. Dan lanjut masuk ke SQL query yang kami gunakan untuk demonstrasi pada database kami. Ada relasi yang digunakan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan antara beberapa entitas. Ada store procedure. Store procedure adalah seperangkat pernyataan struktur query language atau SQL dengan nama yang ditetapkan yang disimpan dalam sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS bagi grup, sehingga dapat digunakan kembali dan dibagikan oleh banyak program. Ada join yang digunakan untuk mengkombinasikan record dari dua atau lebih table di dalam basis data. Ada view sebagai table virtual yang dapat digunakan untuk menampilkan dan menampung hasil query. Dan yang terakhir ada trigger, yaitu suatu objek pada database yang merupakan aksi atau prosedur yang terjadi jika terjadi perubahan data pada suatu row. Dan bagian pada diagram yang telah kami buat sesuai dengan database judul database kami, yang akan kita perhatikan di sini lebih ke, dan sekarang kita akan masuk ke kardinalitasnya terlebih dahulu, di mana kebanyakan relasi yang kami gunakan ini adalah relasi many to one, dan hanya ada satu relasi yang menggunakan one to one dan many to many. Untuk diagramnya kita akan lebih condong ke RDMS diagramnya. Untuk lebih jelas kita langsung buka saja file asli dari diagram ini supaya lebih jelas. Di sini ada 5 entitas yang seperti sudah saya jelaskan tadi, fungsi dari masing-masing entitas ini, dan relasinya adalah dari players ke password menggunakan relasi one to one, karena masing-masing pemain hanya bisa memiliki satu password dan satu password hanya bisa dimiliki oleh satu pemain. Dan dari relasi players ke league, ada relasi yang digunakan adalah many to one, karena players hanya bisa ditampilkan satu players pada league
sedangkan league bisa menampilkan lebih dari satu players di dalam league. Kurang lebih sama dengan leaderboard, di mana satu players hanya bisa ditampilkan satu kali pada leaderboard, sedangkan leaderboard bisa menampilkan banyak nama pemain sekaligus. Di sini ada relasi dari players ke party dengan modalitas atau kadalitas, saya kurang lupa ini. Yang jelas lihat di sini ada simbol bulat atau lingkaran sebagai tanda bahwa ini bersifat opsional atau tidak wajib, karena ada kemungkinan di mana suatu pemain tidak bergabung pada suatu party. Dan relasi dari players ke friend menggunakan relasi many to many, dan relasi yang digunakan pada table players ke friend adalah relasi many to many yang menghasilkan table ketiga sebagai penghubung dari kedua table. Dan pada table friends ini terdapat dua buah atribut, yaitu FP players dan players ID. Atribut FP players ini didapatkan dari atribut friends ID yang ada pada table friends, dan players ID didapatkan dari atribut players ID pada table players. Sehingga pada table players friends akan memuat data friends ID dan player ID, di mana kedua atribut ini akan menjadi primary key atau disebut sebagai composite key agar satu pemain bisa memiliki lebih dari satu teman. Pada dasarnya, dua relasi table ini sama seperti pada entitas mahasiswa dengan mata kuliah, di mana mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah dan mata kuliah bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Dan selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian demonstrasi dari database yang telah kami buat. Nah, demonstrasi yang pertama yaitu menampilkan leader dari tiap-tiap party. Dengan menggunakan inner join, dengan hanya menggunakan satu kali inner join, cara kerja dari script ini adalah menyelect nama ini digunakan alias sebagai leader dari field yang diambil adalah party name, dengan players dibuat alias sebagai P, kemudian di inner joinkan ke table party, dari table players direlasikan ke table party dengan foreign key yang dipakai di sini adalah nama username. Jadi disesuaikan nama player username pada entitas player dengan player username pada leader, di mana party yang digunakan di sini adalah party dengan nama Forever 21 atau Forever 21. Sehingga jika kita jalankan script ini akan menampilkan data leader yang ada pada party Forever 21. Kita jalankan, dan leader dari nama party Forever 21 adalah Nikoma. Dan mungkin kita bisa coba dengan nama party lain, contohnya Dragon Bird. Kita akan cari nama lead, kita akan cari pemain dengan leader dari party dengan nama Dragon Bird, dan leadernya adalah Banglo 99. Dan lanjut ke demonstrasi kedua, yaitu demonstrasi untuk menampilkan data pemain beserta teman yang berteman dengan pemain yang akan ditampilkan datanya tersebut. Di sini demonstrasi ini menggunakan dua kali inner join, di mana data yang akan ditampilkan adalah username dan friend name yang diambil dari tabel players friend. Inner join pertama yaitu merelasikan dua table, yaitu table players dan table players friend, di mana player friends ini adalah table kedua dari relasi many to many antara player dan friends sehingga masukkan table friends. Dan inner join pertama yaitu untuk menghubungkan table tersebut dengan menyamakan atau menyesuaikan nama players ID pada table players dan table players friend dan players ID pada table players friend. Dan setelah itu inner join yang kedua digunakan untuk merelasikan table friends dengan table player friends yang ada pada table ketiga, yang dengan menyesuaikan sama dengan sebelumnya, yaitu flag ID pada kedua table tersebut. Kita jalankan.
sehingga dia dapatkan nama pemain dengan teman yang berteman dengan nama pemain tersebut. Di sini bisa dilihat sendiri, sini ada username dengan nama teman dari pemain tersebut. Nama teman dengan nama pemain dengan username ini. Selanjutnya demonstrasi ketiga yaitu untuk menampilkan data pemain yang tidak memiliki teman. Caranya kurang lebih sama dengan cara sebelumnya, cuma yang di sini kita cari adalah data yang bersifat nol, sehingga data pemain yang tidak punya relasi dengan table friends ini akan ditampilkan. Berikut adalah data-data pemain yang tidak memiliki teman, karena data-data pemain ini tidak memiliki relasi ke table friends, sehingga data nol tersebut akan tampil. Selanjutnya demonstrasi keempat yaitu untuk menampilkan total jumlah data pemain berdasarkan league yang ada pada database menggunakan prosedur. Cara kerja prosedur ini yaitu menggunakan in pada pada parameter yang akan dipakai, sama seperti function pada pemrograman, dengan namanya adalah sum players rank atau total jumlah rank yang ada pada suatu rank tertentu. Jadi pada variabel istilahnya input rank ini nanti akan diisikan dengan nama rank yang akan dicari, jumlah total pemain ada berapa pada rank tersebut. Dan di sini ada select count, digunakan select count untuk menjumlah total dari inputan rank yang akan dimasukkan nanti untuk mencari jumlah total dari suatu pemain pada suatu rank. Select concat digunakan untuk menggabungkan antara teks dengan hasil dari data dari dalam variabel ini, dan data pada variabel player input rank adalah data rank yang diinputkan untuk mencari jumlah pada suatu rank. Jadi pada dasarnya ini berisikan nama rank, dan sum players adalah berisikan total dari jumlah pemain pada suatu rank yang akan diinputkan pada variabel input rank ini. Dan hasil dari select ini akan dialiaskan sebagai status, dan kita jalankan. Terjadi error. Dan nampaknya delimiter ini sudah ada sebelumnya, jadi kita tinggal jalankan saja, kita tinggal call. Dan pemain dengan rank sigma berjumlah 2 pemain sesuai dengan prosedur yang telah kita buat, bahwa di sini kita inputkan nama rank yang akan kita masukkan, dan nama rank yang kita masukkan akan diproses ke dalam prosedur yang telah dibuat tadi. Kita coba cari jumlah pemain dengan rank trainer, dan jumlah pemainnya adalah 4. Sekian hasil review dari proyek database kami yang telah dibuat pada penilaian akhir semester lalu. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang terang atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Nelson Mandela. Sekian, terima kasih.